Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Prop bersuara bersama dengan Basnas Jabar. Dan sekarang Yudi Reven ada di kantor Basnas Jabar bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Ahmad Faisal sebagai Wakil Ketua Basnas Jabar. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum Damang. Alhamdulillah sehat. Ini adalah hari yang keberapa bulan puasa gitu, tapi masih betul. Semangat ya. Semangat, harus terus semangat. Brad Pitt, walaupun kerjaan berat tapi badan harus fit. Dan kalau kemarin kita ngebahas tentang do and don'ts untuk zilenial dan milenial. Sekarang ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman nih yang akan ditanyakan kepada Ustadz. Jadi podcast kali ini kita Q&A ya. Oke, yang pertama Tad, ini ada pertanyaan bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat Tad? Aduh, hukum puasa tapi tidak sholat ya. Kasihan gitu ya. Hukumnya kasihan ya. Capek, jadi kan puasa itu nahan lapar, nahan haus. Betul. Ya. Itu sebetulnya ketika suatu ibadah kalau dilakukan atas dasar keimanan, apapun ibadah itu, maka sesungguhnya itu berpahala. Nah, kan? Tetapi dalam Islam kan rukun Islam itu jelas ada 5. Betul. Rukun Islam ada 5. Kalau salah satunya tidak ada berarti kan gini, rukun itu sesuatu yang kalau sesuatu itu tidak ada maka tidak sempurna. Nah, kan? Misalkan namanya warung nasi, rukunnya itu ada nasi, ada lauknya, ya kan? Coba bayangkan di warung nasi tidak ada nasi, hanya teman nasinya aja misalkan ya. Apakah itu disebut warung nasi yang sempurna? Tentu tidak. Betul. Namanya juga warung nasi, berarti harus ada nasi dong. Nah demikian juga Islam. Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Nah kalau ibadah haji ada apa namanya, ada dispensasi kalau mampu di jalannya. Nah kalau syahadatnya oke, sholatnya oke, zakat tidak, puasa tidak sempurna. Maka demikian juga orang yang saum aja, puasa aja, tapi dia tidak sholat, maka Islamnya tidak sempurna. Ketika Islam tidak sempurna, ya akan diragukan, ya. Kecuali dia melakukan puasa, apalagi kalau dia melakukan puasa niatnya karena apa? Kalau karena Allah pasti dia ya puasa, ya sholat, ya zakat dan sebagainya. Kalau misalnya kita karena Islam gitu ya berpuasa berarti itu whole package ya, tadi ya, semuanya ada ya. Betul, harus. Gitu kan. Nah, kalau seorang berarti kan niatnya juga kita ragukan nih. Dia itu nggak pernah sholat, tapi kalau puasa suka ikutan puasa. Nah bener nggak nih? Atau pura-pura karena malu aja mungkin ya. Iya. Itu jadi saya kira tidak bisa dipisahkan. Kalau dia memang saum karena Allah pasti dia sholat juga, gitu kan. Jadi kalau memang dia nggak sholat, tidak beriman, ya sudah nggak usah puasa sekalian kan ya. Begitu, capek-capek ya. Dapat haus doang gitu, haus sama doang, lapar gitu ya. Betul. Pahalanya nggak ada gitu, kopong. Nah terus Tad, emang tanda-tanda diterimanya puasa kita tuh seperti apa sih Tad? Nah justru ini uniknya ibadah puasa ini adalah kata Allah, asyamuli, ini dalam hadis qudsi ya, asyamuli wa ana azibihi, saum itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa melihat tanda-tanda seorang ini benar nggak puasanya. Apakah karena lemes, gitu kan? Wah bisa dia mah lemes, berarti puasa. Padahal sebelum puasa juga dia lemes juga, kan? Emang lemes mah emang kebiasaan dia kan gitu. Wah dia mah lemes banget, ngantuk terus. Padahal nggak puasa juga dia mah ngantuk, nah, kan? Nggak bisa itu ngantuk, lemes jadi ciri orang yang puasa. Ya, atau kemudian apa gitu ya, nggak ada. Puasa itu nggak ada cirinya. Kenapa? Dari sejak subuh sampai maghrib tidak ada yang menemani, misalkan Kang Yudi, tidak ada yang menemani Kang Yudi terus-terusan dari subuh sampai maghrib. Pasti ada saatnya Kang Yudi sendirian. Kan? Pada saat sendirian itu siapa yang menjamin dia tidak membatalkan puasanya? Kan? Nggak ada, kita nggak akan bisa menilai seorang itu puasanya bagus atau enggak. Karena kata Allah juga, saum itu untukku, urusanku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi hanya Allah yang tahu balasan berapa orang yang puasa.
Ya sebaik apa seseorang itu melakukan ibadah puasa hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa menilai. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang lain. Oh, si eta mah teu puasa gitu. Padahal dia puasa gitu. Wah, itu mah cerah, terus itu mah bahagia wae. Iya. Semangat wae, berarti tara puasa. Belum tentu. Belum tentu kan. Oke. Ya begitu. Baik, ini ada pertanyaan juga Tad. Nah, bolehkah keramas dan bekam saat berpuasa? Oke, keramas dan bekam saat berpuasa tentu saja tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tidak masalah karena yang membatalkan puasa itu hanya 3 tadi. Tidak makan, minum, dan melakukan hubungan. Oh, melakukan hubungan. Hubungan suami istri, kan gitu ya. Walaupun ya suami istri ya. Yang bukan suami istri bagaimana? Ya lebih-lebih itu mah zina. Ya, makan, minum hanya itu saja yang membatalkan saum itu ya. Ya, tinggal keramas karena memang dalam konteks dia butuh keramas ya tidak masalah demikian ya, kecuali kalau sengaja keramas terus-terusan biar seger, nah itu kan beda niatnya ya. Tergantung niatnya juga ya tadi ya. Oke, ini ada juga nih pertanyaan, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun alias kasiangan ini Matan? Kasiangan nih. Kebiasaan siapa itu ya kasiangan. Jadi batasnya maksimalnya kita sahur itu pada saat adzan subuh. Adzan subuh itu kan ketika terbit fajar, artinya kan terbit fajar, maka disitulah muazin berkumandang. Seharusnya begitu adzan tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan sahur ya. Minimalnya seandainya ini banget lah gitu, pas bangun Allahu Akbar minum seteguk udah beres gitu kan. Oh, oke. Gitu. Tapi jangan masih adzan langsung sangu gitu kan, lauk ayam wah itu kan sampai beres adzan jangan. Itu otomatis batal. Jadi awal adzan itu sesungguhnya sudah masuk waktu saum, artinya sudah tidak boleh itu. Imsak itu menahan itu ya. Nah, kalau imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Ya. Nah, imsak itu dihadirkan untuk menjaga supaya nggak tiba-tiba kesiangan mau Lampu subuh baru kuning lah bangun. ya Lampu tadi ya. kuning, betul. Lampu kuning itu 10 menit sebelum adzan subuh. Ya. Jadi imsak itu diharapkan sudah selesai sahurnya supaya siap-siap. Nah, bagi yang kesiangan-kesiangan, nah ada waktu tuh 10 menit tuh. Hajar tuh habisin sebelum adzan subuh bolehlah gitu kan, setelah imsak sebelum adzan subuh itu boleh silakan menyelesaikan dulu jika memang kemudian tadi kesiangan gitu. Oke, nah sekarang beda lagi, kalau tadi kesiangan, kalau ini tidur terus Tad selama bulan puasa. Hukumnya gimana tuh Tad, sepanjang hari tidur gitu kan? Oke, misalkan sholat subuh pagi-pagi jam 7 tidur sampai menjelang zuhur. Zuhur sholat udah gitu tidur lagi sampai menjelang asyar. Gitu, asar mungkin setelah sholat berburu takjil dan mempersiapkan buka puasa. Nah itu gimana tuh Tan? Itu masih mending Kang. Masih mending? Ada yang tidur jam 5 sore bangun-bangun jam 7 pagi. Jadi nggak sempat buka, nggak sempat sahur itu. Parah itu. Itu orang yang rugi banget itu ya. Sahur, terbuka gitu kan, tiba-tiba udah hari besoknya udah wayah nawe tau mah. Ya. Nah, kalau orang tidur terus saat puasa secara hukum tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan puasanya. Hanya memang sayang sekali puasa itu kan pahalanya dilipat gandakan. Jadi sejak kita subuh sampai maghrib, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu pahala berlipat. Ya. Nah, tapi kalau tidur terus pahalanya apa? Nggak ada. Ya, mubah kan tidur di bulan puasa itu hukumnya mubah. Artinya boleh ya, boleh lakukan, boleh tidak. Dan tidak berpotensi apa-apa, tidak berimplikasi apa-apa, tidak dikasih pahala, tidak berdosa. Ya, tapi nggak dapat apa-apa, cuman gitu doang. Gitu sayang sekali. Nah, tetapi boleh juga sebetulnya tidur di siang hari puasa, terutama bagi orang di akhir-akhir Ramadan yang Lailatul Qadar itu ya, orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Itikaf itu. Itikaf, baca Quran dan sebagainya. Ada, memang kita diperintahkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ya, jadi malam itu nggak tidur. Menghidupkan malam nggak tidur, tapi bukan begadang asal-asalan, tapi tadi zikir, sholat, melakukan kebaikan, tadarus dan sebagainya. Sehingga ketika pagi dan siangnya dia ngantuk gitu karena semalaman nggak tidur. Nah, itu terganti pahalanya dengan pahala yang malam tadi gitu mah bisa dimaklumi. Itu ya, boleh ya. Tapi kalau misalnya kita nggak itikaf, nggak apa gitu ya, begadang itu mah nggak dapat apa
apa-apa begitu. Oke. Itu dia ya. Nah, ini mungkin untuk ibu menyusui katanya Tad. Ini ada pertanyaan bagaimana cara mengkodo puasa bagi ibu hamil dan menyusui Tad. Hamil menyusui itu masuk kategorinya fidyah. Ya, bayar fidyah. Karena kan dia menyusui itu waktunya kan panjang ya, 2 tahun ya menyusui terus, dia akan terus menyusui. Jadi kalau kodo ya nggak ada waktu buat kodo. Ya, padanya dia masuk kategori wa'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak sanggup berpuasa karena satu dan lain hal. Di antaranya karena tadi hamil, menyusui, maka dia ganti dengan fidyah. Bayar fidyah. Bayar fidyah. Itu biasanya bayarnya di mana Tad? Bayarnya di Basnas Jabar tentunya bisa di Basnas Jabar dan juga boleh di tempat lain. Jadi bayar fidyah kepada memberi makan untuk orang-orang miskin ya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan. Gitu. Ditentukan ini berapa sih harganya Tad? Harganya tidak kalau di kami sudah ditentukan untuk sehari makan itu 3 kali makan itu ya di 45.000. 45.000 seharinya. Jadi kalau kita 1 bulan tinggal 45.000 kali 30 hari, kali 3 bulan. Kalau 10 hari itunya fidyahnya berarti kali 10 aja gampang. Oke, berarti seperti itu ya untuk yang ibu menyusui dan hamil mungkin yang harus membayar fidyah ini bisa langsung ke Basnas Jabar ya. Satu harinya itu adalah 45.000 seperti itu ya tadi. Wah, ini baru tahu juga nih Tan nih. Bayar fidyah itu seperti itu berarti ya. Oke, jadi kita terlepas dari puasa. Kewajiban puasa. Tidak usah kodo kalau sudah membayar fidyah. Nah, ini berlaku juga untuk yang orang sakit menaun, sakitnya terus-terusan nggak sembuh-sembuh misalkan ya itu kan udah nggak bisa kodo lagi. Jangankan kodo, pas waktunya juga kan nggak bisa berarti. Betul. Yang dikodo itu yang memang sakitnya ketika saum dia sakit sehari 2 hari tidak saum, tapi setelah itu sehat lagi, ya itu tinggal dikodo. Nah, karena sakitnya cuma beberapa hari. Atau yang haid, ya perempuan yang haid itu kodo. Nggak bisa bayar fidyah ya? Nggak fidyah, kan? Karena nggak ada yang haidnya 1 bulan kan? Haidnya paling kan 7 hari, 5 hari dan seterusnya. Maka itu bayar kodo. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih Tad. Bolehkah berpuasa ketika puasa Facebookan atau bermain media sosial? Hukumnya bagaimana Tad? Hukumnya boleh tentu saja, tidak ada masalah mau Facebookan, media sosial, melakukan aktivitas apapun selama isinya positif, ya itu bagus untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Ya hanya tinggal kemudian konten apa yang dia cari, konten apa yang dia pilih, manfaatnya juga apa, ya. Bagi seorang gamers misalkan ya, dengan profesi, kalau gamersnya jadi sebuah profesi, dia menghasilkan nafkah dari situ untuk membiayai keluarganya, seharian main games juga nggak masalah. Karena itu sama dengan bekerja. Itu bekerja, profesi dia kan gitu. Profesi dia sebagai gamers, dia menghasilkan uang dari situ, uangnya untuk menafkahi keluarga atau membiayai orang tuanya. Nah itu berpahala juga. Tapi kasihan tuh Tad, yang YouTuber Tad yang review makanan ya. Nah itu berhenti dulu lah. Atau malam-malam reviewnya. Iya. Jadi boleh saja asalpun bermanfaat ya tadi ya. Bermanfaat. Profesi apapun sebetulnya kan, olahragawan, atlet, artis dan sebagainya. Tidak ada masalah. Nah, ini ada pertanyaan lagi, pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari lain selain bulan Ramadan, alias dikodok ya tadi ya. Betul. Itu diantaranya pekerjaan-pekerjaan yang memang dia tidak mungkin melakukan ibadah puasa di situ ya. Seperti yang kerja keras di pertambangan ya, kuli bangunan ya. Yang memang betul-betul dia membutuhkan fisik yang betul-betul harus prima fisiknya, yang tidak mungkin dilakukan ketika itu berpuasa. Maka itu boleh tidak berpuasa ya, boleh diganti di hari lain ketika memang dia sanggup untuk berpuasa di hari lain, atau diganti dengan fidyah ketika memang pekerjaan itu nggak bisa dia tinggalkan selama sebulan dan kemudian setahun dia bekerja terus dalam konteks pekerjaan yang itu, maka ya itu membayar fidyah pada akhirnya. Oke, pekerjaan yang berat gitu. Pekerjaan yang berat secara fisik ya, yang memang dia tidak mungkin. Tapi ya sebetulnya
mampu atau tidaknya seorang berpuasa karena pekerjaan itu baik lagi ke dirinya. Dia yang bisa menilai. Ya, Kalau ternyata misalnya dirasa mampu, bisa gitu mampu, boleh. Gitu boleh. ya? Kenapa tidak? Misalkan atlet-atlet ternyata ada banyak juga atlet bola ya, yang main bola saat Ramadan, terutama di Eropa kan, tapi dia masih bisa saum gitu. Kemarin kan ada contoh tuh di Italia ya, pada saat pertandingan ada maghrib kan di Eropa kan gitu kan, dia ke pinggir dulu, minum, makan kurma dulu 1 butir, udah main lagi kan gitu, itu bisa. Nah, ternyata dengan ukuran tertentu, walaupun pekerjaan berat bisa ternyata. Oke, terus Tad, di bulan puasa ini kan ada peristiwa-peristiwa penting seperti Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran gitu ya Tad ya. Nah, apa sih keistimewaan dari Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ini Tad? Ya, jelas Ramadan disebut sebagai Syahrun Mubarak ya, bulan yang berkah, bulan yang penuh keberkahan itu karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Ya, turunkan Al-Qur'an, makanya disebut dengan Nuzulul Quran. Hari atau waktu diturunkannya Al-Qur'an yang pertama itu di bulan suci Ramadan. Maka di situ akan menambahkan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kelebihan daripada apa yang secara hitung-hitungan kita dapatkan. Jadi bonus lah berkah itu ya. Kita bekerja nih dapat gaji sekian. Tiba-tiba dapat bonus. Nah, itu berkahnya itu, lebihnya itu. Nah, jadi Ramadan ini dikasih lebih oleh Allah, dikasih banyak bonus. Ya, termasuk adanya Lailatul Qadar di mana ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan, artinya pahalanya berlipat ganda. Ya kan? Baca Quran berpahala, sholat berpahala, sodakoh berpahala, semuanya. Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Nah, inilah yang disebut dengan berkah. Jadi berkah itu berlipat gandanya pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Nah, karena ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, itu bukti bulan Ramadan itu berkah. Ya, jadi jangan sampai sia-sia tidak melakukan aktivitas yang positif, amal soleh, karena pahalanya berlipat. Ya, oke itu dia. Jadi jangan lewatkan ya. Ini bulan penuh berkah, jadi kita harus memaksimalkan gitu ya Tad ya. Oke. Ini Tad, mana yang lebih utama puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Nah, oke. Dan bagaimana jika punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Oke. Ya. Pertama, mana yang lebih utama, Syawal atau bayar qadha dulu ya. Tidak ada keterangan yang jelas tentang itu, yang pasti tentang itu, tetapi itu dikembalikan kepada kebijakan masing-masing ya. Kalau memang secara dirinya sanggup dua-duanya, harusnya dua-duanya langsung ya. Tapi kalau saya mas ini dulu dah, Syawal dulu dah, gitu kan? Karena waktunya kan Syawal terbatas tuh hanya di bulan Syawal ya. Tidak bisa puasa Syawal di bulan Zulqa'dah misalnya, nggak bisa. Beda judul. Jadi karena terbatas waktunya 6 hari ya sudah Syawal dulu, boleh. Setelah itu baru qadha, boleh silahkan. Atau qadha dulu diutamakan, Syawal juga kekejar. Ya idealnya dua-duanya kekejar di satu bulan itu. Kalau dia misalkan utangnya 5 hari misalkan ya. Utangnya 5 hari, Syawal 6 hari kan 11 hari di bulan Syawal. Selesai semua. Bisa begitu. Ya, oke. Jadi jangan dinanti-nanti. Nah, kalau misalkan qadha ini tapi di setelah bulan Ramadan datang lagi, betul. Alias keskip Tad. Keskip kalau ternyata nggak kerasa. Saya udah lagi punya utang puasa. Udah Ramadan lagi. Nah, pertanyaannya apakah bayar puasanya jadi 2 kali lipat gitu, denda? Kayak di leasing ya, denda. Jadi yang utangnya 2 jadi 4 misalkan bayarnya karena udah lewat kan gitu ya. Enggak, ternyata jadi tetap saja. Ya itu Allah yang maha tahu kenapa itu sampai bisa lewat Ramadan apakah karena melalaikan? Kalau melalaikan ya dosa. Pasti tapi dosa, kalau ternyata itu memang karena betul-betul dia tidak sanggup dan kemudian keburu Ramadan ya tidak masalah. Tinggal lanjutkan saja setelah Ramadan, berarti utangnya bertambah dengan puasa yang sekarang kalau dia utang lagi kan gitu. Oke. Nah, Tad, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Tad. Oke. Amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan, Tad. Amalan-amalan terbaik banyak sekali. Jadi kalau saya sih memandangnya tidak membatasi ya. Kalau saya tidak membatasi pada amalan-amalan yang sifatnya ibadah mahdhah saja. Nah, ini nih, ada sebagian orang yang mengatakan yang namanya orang soleh itu kalau yang saumnya rajin, sholatnya rajin, terus zakatnya atau ibadah-ibadah mahdhah lah ya gitu, yang tetap. Tapi justru sebetulnya soleh itu bukan hanya itu, menolong orang itu soleh, bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu soleh, gitu kan.
amanah dalam pekerjaan itu soleh. Ya. Jadi kalau saya berpandangan di bulan Ramadan ini segala amal apapun ya, baik itu yang ibadah mado ataupun yang tadi urusannya kemanusiaan ya, maka itu berpahala dan berlipat ganda pahalanya selama diniatkan karena Allah. Kan kuncinya di imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan keislaman misalkan, karena Islam itu luas gitu ya. Jadi jangan sampai wah kamu mah duniawi terus. Nah, jangan ngomong gitu. Karena orang yang melaksanakan aktivitas duniawi tapi dia soleh, tapi dia benar, amanah, tidak korupsi, itu berpahala berlipat ganda. Itu Don't judge the book from its cover ya tadi. Betul banget. Jadi pokoknya tidak terbatas amal apapun selama itu perbuatan baik, bukan dosa, bukan maksiat, maka saya yakin akan dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Oke. Mungkin terakhir apa pesan untuk wargi Jabar tentunya yang sedang menyaksikan podcast Juara X Basnas Jabar ini Tad? Oke, wargi Jabar semuanya di bulan Ramadan ini yuk kita isi hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang positif ya, apapun itu ya, baik berkaitan langsung dengan ibadah kita maupun dengan persoalan-persoalan muamalah atau hablum minanas ya. Intinya jangan sia-siakan, jangan abaikan, plus dan juga tidak kalah pentingnya jaga hati kita. Ya, saum kita itu bisa rusak, bisa kotor kalau hati kita kotor juga. Ya, suka ngomentarin orang, wah dia mah nggak saum, oh dia mah begini, dia mah begitu. Nah itu hati-hati ya. Netizen itu ya hati-hati ya. Puasa komen juga ya, kalau nggak penting komennya, kalau makan nyakitin atau ngebully komennya berhenti dulu ya. Tapi berhenti selamanya maksudnya, jangan nanti habis awal mulai lagi. Berhenti dulu ya gitu ya, berhenti. Lalu kemudian ya jadikan itu kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Oke, hatur nuhun Ustadz. Siap, sami-sami. Sudah berbagi. Ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi mungkin next kita akan berbicara mengenai zakat fitrah. Oke, siap. Oke, baik. Demikianlah rangkaian demi rangkaian acara dari podcast Juara bersama dengan Basnas Jabar. Terima kasih wargi Jabar, tentunya terus bertanya dan terus mendapatkan inspirasi dari podcast Juara, karena tentunya narasumbernya juga kompeten, luar biasa, dan semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Podcast Juara Jabar Prop bersuara.